Halo, Shalom, saya semat kasih Tuhan. Kita bertemu lagi dalam acara IG Live bersama-sama. Mari, dimanapun kita berada, saya percaya bahwa hadirat Tuhan gak dibatasin oleh ruang dan waktu. Mari kita bawa hati kita bawa pikiran kita hampirin Tuhan. Dan saya berdoa semoga IG Live ini membawa manfaat yang baik buat setiap jemaat Tuhan. Haleluya. Syukur, terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan sekali, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Haleluya. Katakan sekali lagi bahwa saat ku tak melihat jalan-Mu Tuhan, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan, hatiku percaya, hatiku percaya. Katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan sekali lagi, hatiku percaya Tuhan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Yes Lord, haleluya, 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 haleluya. Kami
akan iman percaya kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab kepada siapa kami percaya Tuhan, kami tahu sungguh Tuhan. Kepada siapa kami menaruh harapan Tuhan, kami tahu sungguh Tuhan. Sebab Kau gunung batu kami Tuhan, Kau sumber kepercayaan kami Tuhan, sumber pengharapan kami Tuhan, sumber kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Syarala marala 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 irala manala ya mosyana. Haleluya, 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 haleluya. Kau mau angkat hati percaya kami Tuhan, Kau mau angkat iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab Kau gunung batuku Tuhan, Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yes Lord, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Sebab Kau luar biasa Tuhan. Oh, haleluya. Almighty Lord, Almighty God. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur, syukur Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur Tuhan. Haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari angkat iman bersama-sama. Katakan hatiku percaya. Amin. Nyanyikan dengan sungguh sampai suara itu boleh didengar oleh telinga kita. Yes Lord. Amin. Sebab kami percaya sungguh Tuhan. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Karena sekali lagi hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Haleluya. Sebab Kaulah gunung batu kepercayaan kami Tuhan. Sebab firman-Mu ya dan amin. Kami percaya Tuhan. Sebab kuasa Tuhan bekerja melampaui segala pekerjaan Tuhan, melampaui segala akal pengetahuan kami Tuhan, melampaui batas mata kami boleh memandang Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati acara IGLive kami malam ini Tuhan. Kau urapi hamba-Mu Tuhan, Pastor Anton Tuhan. Kita Bibirnya Tuhan, menguatkan firman Tuhan, yang menguatkan kami Tuhan, yang mengajar kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Segala puji syukur dalam nama Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Pastor. Ya, shalom. Apakah suara saya jelas terdengar? Saya mau tes untuk suara ini. Terdengar ya? Oke. Ya. Shalom sekali lagi buat rekan-rekan live GSJA. Ya, hari-hari ini semua ibadah banyak dilakukan secara online. Tetapi kita percaya jika seseorang yang berdoa sendiri aja bisa dilawat Tuhan,
maka tentu saja meskipun kita melakukan secara online, Tuhan juga bisa bekerja di antara kita. Amin. Amin. Nah, saya berdoa dan saya berharap agar apa yang telah Bapak Ibu tadi saudara nyanyikan, itu bukan cuma sekedar keluar dari kata-kata, tetapi itu berasal dari keyakinan batin kita. Karena yakinilah bahwa jika masa pandemi ini dialami hampir oleh seluruh orang di muka bumi ini, berarti pasti Tuhan punya tujuan yang jelas di balik masa pandemi ini. Ya. Amin. Karena kalau sampai Tuhan tidak punya tujuan yang jelas, berarti saudara bisa bayangkan kalau masa pandemi ini dialami oleh dunia mulai bulan Januari, maka 7 bulan Tuhan lagi kehilangan kontrol atas muka bumi ini. Ya, padahal kita meyakini bahwa Allah itu tidak pernah kehilangan kendali, Allah tidak pernah kehilangan kontrol. Amin. Jadi yakinilah bahwa di balik semua hal yang terjadi ini, Tuhan punya sebuah rencana yang besar terhadap setiap manusia. Dan salah satu tujuannya kalau kita bisa melihat bahwa hari-hari ini semua orang Kristen diajak untuk belajar yang namanya kerendahan hati. Ya, Amin. saudara setuju dengan hal ini? Amin. Apa yang hari-hari ini kita bisa andalkan? Ya, ada banyak perusahaan-perusahaan ternama hari-hari ini tergoncang, saudara. Ya, ada banyak hal-hal yang dulu menjadi landasan keyakinan kita, tapi hari-hari ini semuanya digoncangkan. Tetapi kita harusnya meyakini bahwa kita ini berasal dari kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Maka harusnya masa pandemi ini adalah sebuah bukti nyata kita ini tergoncang atau tidak. Kalau kita tergoncang, berarti kita harus kembali menyelidiki tentang pondasi kehidupan kita. Ya, kalau pondasi kita ini batu karang, harusnya masa pandemi ini apapun itu tidak akan pernah, ya mungkin akan bisa menggoyangkan kita, tapi tidak akan pernah bisa meluluh lantakkan kita. Yes. Ya. Amin. Nah, hari ini saya diberi tema tentang iman yang memindahkan gunung. Ya, hari-hari ini khotbah-khotbah yang lagi populer itu tentang iman dan kasih, saudara. Itu tema-tema yang lagi populer. Kenapa butuh iman? Karena setiap orang mengalami masalah. Kenapa butuh kasih? Karena justru hari-hari ini gereja Tuhan harus menunjukkan kepeduliannya, ya. Ya. Karena ingatlah, akhir zaman itu orang makin egois, ya. Hari-hari ini semakin banyak orang memikirkan diri sendiri, saudara. Ya. Karena itu gereja itu harus berhadapan, ya. Gereja itu harus bisa menentukan arah setiap jemaatnya. Ya, jika setiap orang hari-hari ini mereka mulai berpusat kepada diri sendiri, justru di masa pandemi ini kita harus menunjukkan bagaimana kepedulian kita terhadap dunia. Nah, saya akan mulai dulu. Kalau boleh tahu, saya nyampaikan firman berapa menit agar saya bisa betul-betul atur waktu sedemikian rupa. Berapa menit? 19.50, Pak. 19.50. Oke, saya berupaya agar saya bisa menyelesaikan. Nah, saya akan mulai dulu. Kenapa iman itu penting, saudara? Ya, sebelum kita masuk tentang penjelasan tentang iman, saya perlu sampaikan dahulu kenapa iman itu penting. Mari kita lihat Matius pasal 13. Matius pasal 13. Ya, saya percaya ada begitu banyak alasan kenapa iman itu penting. Tapi izinkan saya mengungkapkan satu alasan saja kenapa iman itu sangat penting. Sebelum kita diyakinkan untuk menguatkan iman kita. Matius pasal 13 ayat 53. Perikopnya tentang Yesus ditolak di Nazaret. Ya, untuk menyingkat waktu, saya akan langsung menuju ke ayat 54. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Wow, maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Ya. Kalau saudara membaca di ayat 54, Yesus itu sudah banyak melakukan mujizat, ya, di ayat 54. Tapi coba saudara bisa melihat ada sebuah peristiwa yang memilukan di ayat 58, saudara.
Ya, ayat 58. Di ayat 54, Yesus banyak melakukan mujizat, tapi tiba-tiba di ayat 58 dikatakan, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakan di sana. Ya. Ini sebuah peristiwa yang sangat kontradiksi, saya mengatakan. Ya. Di ayat 54, Yesus banyak melakukan mujizat. Di ayat 58, hanya selisih 4 ayat. Bukan 4 pasal, 4 ayat. Tiba-tiba, Yesus tidak banyak melakukan mujizat. Nah, mungkin ada di antara saudara yang hari ini mendengar IG Live ini, ada sempat terpikir dalam perjalanan kehidupan saudara, Tuhan, kenapa orang tersebut selalu mengalami mujizat, sementara saya ini kok miskin mujizat? Oke, ada yang namanya kairos Tuhan. Oke, ada yang namanya kehendak Tuhan. Tetapi ada satu hal yang penting yang kita perlu pelajari hari ini. Kenapa sampai kadang orang di sekeliling kita banyak mengalami mujizat, sementara seolah seperti ini, orang sekeliling kita mengalami hujan mujizat, tapi kita ini cuma mengalami rembesan anugerah. Pernah saudara berpikir seperti itu? Kenapa ya orang itu mengalami sampai banjir anugerah, sementara kita ini cuma mengalami tetesan kasih karunia? Kenapa? Karena kuncinya di ayat 58. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat terjadi di sana. Waktu saya membaca ayat ini, ada sebuah prinsip kerajaan Allah yang tiba-tiba terlintas di dalam benak saya, bahwa ternyata level iman itu menentukan level anugerah. Amin. Ya, sekali lagi saya perlu mengingatkan, level iman kita itu menentukan level anugerah yang akan kita terima. Karena jelas di ayat 58, Yesus tidak kehilangan kuasa. Saya percayakan hal itu. Dan saya yakin, saudara juga mengimani bahwa Yesus tidak pernah kehilangan kuasa dalam kehidupan ini. Tetapi kenapa di ayat 58 tiba-tiba Yesus yang punya kuasa yang sama, pribadi yang sama, tiba-tiba tidak banyak kuasa yang termanifestasi dari kehidupan dia, bukan karena Yesus kehilangan kuasa, tapi karena tidak ada iman di tempat tersebut. Berarti sekali lagi, teman-teman, saya ingin mengingatkan, kenapa iman itu penting? Karena level iman itu menentukan level anugerah. Amin. Saya percaya kedaulatan Tuhan. Saya percayakan hal itu. Contoh, saya sakit. Saya tidak punya iman. Kira-kira apakah Tuhan bisa menyembuhkan saya? Bisa. Saya percaya itu. Itu prinsip kedaulatan Tuhan. Buktinya orang mati bisa dibangkitkan. Apakah orang mati punya iman? Tidak mungkin, karena dia mati. Tapi kalau orang mati bisa dibangkitkan, berarti saya percaya itu kedaulatan Tuhan. Sekali lagi saya meyakini, prinsip kedaulatan Tuhan mengatakan, meskipun kita tidak punya iman, Tuhan tetap bisa melakukan mujizat. Tetapi seringkali pola Tuhan bekerja bukan berdasarkan kedaulatan, tapi berdasarkan prinsip iman. Ya. Contoh, keselamatan. Apakah saudara percaya bahwa Tuhan memberikan anugerah keselamatan kepada semua orang? Iya. Tetapi, kenapa tidak semua orang terima keselamatan? Karena mereka tidak punya iman. Berarti keselamatan sudah Tuhan berikan. Tapi yang bisa mengambil keselamatan, itu butuh yang namanya respon iman. Ya. Saya beri contoh lagi. Setiap kali saya melakukan khotbah online seperti ini, selalu istri saya itu menyiapkan teh manis hangat. Ya, biar kerongkongan saya ini tidak kering, saudara ya, berbicara. Ya, istri saya selalu siapkan teh ini. Sekali lagi, lihat, teh ini sudah disediakan buat saya. Tetapi, agar teh ini bisa membasahi kerongkongan saya butuh yang namanya gerakan tangan saya ambil tehnya, lalu saya minum. Permisi, saudara ya. Nah, segar ya. Nah, sekali lagi, teh ini sudah diberikan. Tapi yang membuat teh ini bisa terpindahkan dalam hidup saya,
itu butuh yang namanya tangan saya. Sama. Tuhan sudah menyiapkan seluruh berkat dalam kehidupan kita. Ya. Tetapi bagaimana cara mengambil berkat itu butuh tangan iman kita. Semakin tangan saya kuat, maka akan semakin besar barang-barang yang bisa saya pindahkan. Semakin tangan saya ini lemah, saya tidak bisa memindahkan apa-apa. Seandainya saya bisa pindahkan pun itu adalah hal yang kecil. Tapi kalau semakin tangan saya ini kuat, maka aqua galon pun itu bisa saya angkat, saudara. Kalau tangan saya kuat. Begitu pula dalam kehidupan ini. Karena itu kenapa Tuhan itu kepingin kita meningkatkan iman kita? Karena semakin besar otot iman kita, maka akan semakin banyak hal-hal yang Tuhan siapkan, itu bisa terpindahkan dalam hidup kita. Amin. Karena itu, kenapa saya mengatakan, iman itu adalah alat pengambil semua berkat dan jatah yang Tuhan sediakan, dipindahkan dalam kehidupan kita. Ya. Karena itu kenapa sekali lagi iman itu penting, saudara. Sekali lagi saya percaya kedaulatan. Tetapi seringkali pola Tuhan bekerja iman. Perempuan Sirofenisia, saudara bisa melihat anaknya kerasukan setan. Sebenarnya perempuan itu tidak mendapatkan anugerah anaknya tidak disembuhkan. Tetapi lihat waktu perempuan Sirofenisia mengatakan, Tuhan benar aku ini anjing. Tapi anjing pun berat mendapatkan remah-remah sisa dari makanan tuannya. Tiba-tiba Tuhan mengatakan, hai ibu, besar imanmu. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Berarti kadang-kadang seperti ini. Banyak perikop mengatakan, iman kita itu menjadikan segala sesuatu tidak ada, itu menjadi ada. Ya. Nah, saya akan masuk. Ternyata kalau kita belajar di Alkitab, ada yang namanya level iman. Ya, karena hari ini topiknya iman memindahkan gunung, nanti saudara bisa menentukan jenis iman memindahkan gunung. Ini termasuk dalam jenis iman level yang mana. Tetapi agar saudara bisa menemukan gambaran besar, karena saya berharap malam hari ini saudara bisa melakukan check up kesehatan iman. Ya, kalau saudara melakukan check up kesehatan, saudara pasti tes kolesterol. Skornya berapa? Nah, itu ada skornya, saudara. Nah, hari ini saya mengajak kita melakukan check up kadar iman kita. Kira-kira skor saudara berapa? Tapi agar kita bisa menentukan skor, tentu saja saya akan tunjukkan jenis-jenis dan parameternya. Mari kita lihat jenis iman level yang pertama. Markus pasal 4. Ya. Ayat 38. Markus pasal 4 ayat 38. Perikopnya, kalau saudara, saya yakin saudara sering membaca ayat ini tentang Yesus menghardik angin. Ya, pada waktu dia naik di atas perahu. Saya akan membaca ayat 38. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak pedulikah kalau kita binasa? Ayat 39. Ia bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. 40, perhatikan saudara. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Saudara, hari-hari ini mengalami ketakutan, pertanyaan yang sama ini sedang Tuhan tanyakan dalam diri saudara. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ya. Garis bawahi kata-kata, mengapa kamu tidak percaya? Di dalam versi lain dikatakan, do you still have no faith? Ya. Do you still have no faith? Iman level pertama, saya sebut have no faith. Tidak ada iman. Ya, Alkitab mencatat, ternyata ada yang dikatakan have no faith. Tidak ada iman. Apa itu ciri-ciri orang yang have no faith? Ya, ciri-cirinya Alkitab mengatakan takut. Saudara pernah takut? Orang yang sering takut itu dikatakan have no faith.
Saudara percayalah, kita ini selalu punya alasan untuk takut. Ya, yang belum punya pacar takut tidak punya pacar, ya. Setelah punya pacar takut anggaran belanja mengalami peningkatan. Ya. Setelah pacaran lama takut lagi dengan biaya pernikahan. Setelah menikah takut lagi kalau tidak punya anak. Yang punya anak takut lagi kalau tidak bisa punya biaya menyekolahkan anak. Setelah anak besar kita takut lagi karena setelah ini anak kita menikah dan meninggalkan kita, ya. Setelah anak meninggalkan kita takut lagi kalau istri atau suami kita itu meninggalkan kita lebih dahulu dan kita sendirian, gitu kan. Percayalah saudara, dalam hidup ini mulai dari single sampai double, belum menikah sudah menikah, belum punya anak sudah punya anak, yang sudah bekerja yang belum bekerja, saudara selalu punya ketakutan, ya. Tetapi saya ingin ingatkan hari ini, ketakutan itu bentuk penghinaan terhadap Tuhan. Takut itu membuat Tuhan marah. Karena itu kenapa kalau saudara baca di ayat 40 itu, di versi yang lain, jawaban Tuhan itu sangat keras. Ini di versi yang lain dikatakan seperti ini. Kenapa kalian gampang sekali menjadi takut? Sekarang sudah jelas bahwa kalian belum percaya kepadaku. Waktu itu Tuhan marah terhadap murid-muridnya. Kenapa? Karena murid-muridnya berpikir bahwa Tuhan itu membiarkan mereka binasa. Seringkali apa yang membuat kita ini merasa takut? Karena kita berpikir Tuhan membiarkan kita di dalam permasalahan kehidupan kita. Saudara, saya ingin mengingatkan, kondisi kita tidak tergantung dari apa yang kita alami. Ya. Tapi tergantung dari bersama siapa kita mengalaminya. Amin. Haleluya. Sekali lagi, ini poin penting. Kondisi kita, jadi kalau hari ini saudara tanya, bagaimana kondisi Anda? Ya, kemana mata kita melihat? Mata kita melihat di bumi ini pandemi. Lihat ke atas, Tuhan tetap tidak pernah kehilangan kontrol atas pandemi ini. Karena itu ada banyak orang mengatakan, mengucap syukurlah di masa pandemi ini. Ucap syukurlah terhadap masa pandemi. Saya mengatakan kita mengucap syukur, itu bukan atas pandemi. Tapi kita mengucap syukur. Karena Tuhan tetap memegang kendali atas pandemi yang kita alami. Ya. Jadi keyakinan kita itu tidak tergantung dari besar kecilnya masalah. Tapi keyakinan kita itu tergantung dari seberapa besar kekuatan Tuhan yang bersama dengan kita dalam menghadapi masalah. Jangan takut. Takut itu menghina Tuhan. Takut itu tidak menghormati Tuhan. Seorang anak yang khawatir tidak diberi makan sama ayahnya, itu bentuk penghinaan terhadap ayahnya. Saya punya anak kembar, sekarang usia 8 tahun. Ya, sekolah online cukup memusingkan buat anak kembar, saudara. Saudara perlu tahu hal itu. Dan tidak pernah sekalipun anak saya itu bertanya kepada saya, Papa, apakah hari ini engkau masih memberi aku makan? Tidak pernah. Itu kalau sampai anak saya itu mengatakan, Papa, apakah engkau memberi aku makan? Saya akan mengatakan, Nak, engkau menghina Papa, Nak. Papa rela tidak makan asalkan engkau bisa makan. Ya. Kalau kita percaya bahwa Allah kita itu kaya, kita takut. Kita sedang menghina Tuhan. Karena itu kenapa saya sering katakan kepada istri saya seperti ini. Dalam hidup ini, jangan pernah khawatir. Jangan pernah khawatir terutamakan uang. Bukan berarti karena saya orang sangat kaya, bukan. Tapi saya mengatakan kekhawatiran itu bentuk penghinaan kita terhadap Tuhan. Ya, pertama takut. Yang kedua, ya, level pertama adalah have no faith. Level kedua, ayo kita naik lagi. Matius pasal 6, ayat 30. Matius pasal 6 ayat 30.
Apakah saya bisa meminta untuk, aduh, saya tidak tahu ini siapa namanya. Sorry. Oke, ya, bisa? Saya minta tolong baca ayat ke-30. Jadi jika Matius 6 ayat 30. mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Oke, dikatakan di sana, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Kalau tadi yang pertama itu, hai kamu yang tidak percaya, have no faith. Yang kedua, di dalam versi lain dikatakan have little faith. Ya. Kalau tadi tidak percaya itu no faith. Yang kedua, kurang percaya itu adalah little faith. Nah, kalau tadi tidak percaya itu parameternya adalah takut, ya, ngadepi masalah apapun takut, ya. Tidak bisa nabung, padahal tabungannya masih banyak, itu sudah takut. Padahal tabungannya banyak. Saya menemukan ada banyak orang-orang Kristen. Dia mau ketakutan, saya tanya, kenapa takut? Saya tidak bisa nabung, Anton. Saya tanya, punya investasi? Punya. Punya tabungan? Punya. Loh, terus kenapa takut? Iya, karena bulan ini tidak bisa nabung. Nah, ya bayangkan ya, masih punya simpanan, tapi tidak bisa nabung, itu sudah takut. Itu level pertama, takut. Ya, have no faith. Tapi level kedua, iman level kedua, little faith. Itu ciri-cirinya ayat 31. Ciri-cirinya ayat 31. Matius 6 ayat 31, saya baca. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang akan kami pakai. Nah, yang kedua, have little faith. Ciri-cirinya adalah khawatir makanan, minuman, pakaian. Perbedaannya seperti ini. Ya, kalau level pertama tadi tidak bisa nabung aja, sudah takut, padahal punya simpanan. Tapi level kedua nih, have little faith, dia tidak bisa nabung, nggak masalah, masih punya simpanan. Tapi padahal itu permasalahan itu melucuti apa yang bisa dia makan, apa yang dia bisa minum, apa yang dia bisa pakai. Akhirnya dia mulai kesulitan makanan, minuman, pakaian. Dia mulai khawatir. Nah, ini levelnya lebih bagus lah daripada yang pertama, ya. Kalau pertama itu dikit-dikit takut, kalau yang kedua, masalah apapun, dia tidak terlalu takut. Tapi kalau sampai dia terlucuti masalah makanan, minuman, pakaian, ya. Kalau dulu makan 3 kali sehari, sekarang mulai makan 2 kali sehari. Ya. Sudah mulai khawatir. Ya, itu iman level kedua, little faith, khawatir. Ya, saudara pernah khawatir? Saya percaya saudara pernah khawatir. Tapi coba kita lihat ya, pesan buat orang yang suka khawatir. Ayat 32. Ayat 31 dulu, saya ulang lagi. Sebab itu jangan kamu khawatir dan berkata apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai. 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ternyata orang khawatir makanan, minuman, pakaian, itu adalah ciri orang fasik. Dan saudara setuju kalau orang fasik itu tidak diselamatkan? Ya. Lihat ya. Kita lihat grafik kekhawatiran. Bagaimana cara pandang Tuhan tentang kekhawatiran. Saya berdoa hari ini saudara-saudara tidak ada yang khawatir. Orang khawatir makanan, minuman, dan pakaian itu adalah ciri orang tidak kenal Tuhan. Orang tidak kenal Tuhan tidak diselamatkan. Berarti kalau kita khawatir makanan, minuman, pakaian, itu sebetulnya bukti kita tidak yakin kita ini sudah diselamatkan. Kok bisa? Oke, saya beri contoh. Kalau saudara tidak percaya bahwa Tuhan bisa mencurahkan hartanya dalam hidup kita, maka saya yakin saudara tidak mungkin percaya Yesus sudah mati buat kita. Loh, kalau harta aja kita tidak yakin, apalagi nyawa. Tapi kalau kita yakin bahwa Yesus sudah mati buat kita, nyawa sudah diberikan, maka otomatis harta itu kita yakin dong. Karena itu kenapa orang yang khawatir, itu sebetulnya dalam hati, dia itu tidak yakin bahwa Yesus sudah mati buat dia. Perbedaan antara orang percaya dan orang belum percaya itu adalah keyakinan kita dalam menatap masa depan. Saya ulang lagi. Perbedaan antara orang percaya dan orang yang belum percaya adalah optimisme kita
di dalam menjalani masa depan. Orang dunia khawatir masa depannya ada di tangan dia. Tetapi buat kita, orang percaya Tuhan, masa depan kita itu ada di tangan Tuhan. Amin. Dan karena Tuhan selalu merancangkan kebaikan, harusnya dalam hidup ini, sesusah apapun yang kita yakini, kita selalu punya keyakinan dan optimisme dalam menjalani masa depan. Ya, iman level 1 dan 2 saya tidak perlu terlalu banyak bahas dah. Karena lebih baik kita masuk iman level ketiga. Lukas pasal 70. Lukas 70. Perikopnya tentang Yesus menyembuhkan perwira Kapernaum. Nah, saya berharap saudara bisa ngikuti ayat ini, karena ini adalah ayat yang sangat penting sekali. Ya. Lukas 7. Saya baca mulai ayat yang pertama saja deh. Ya. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang punya seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya datang dan menyembuhkan hambanya. 4. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, ialah yang kau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. 6. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Ayat yang ke-7. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Perhatikan. Tetapi katakan saja, sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ya. Katakan saja sepatah kata. Ya. Iman level ketiga, ini saya sebut iman sepatah kata. Ya. Saat ini saya sudah khotbah berapa patah kata, saudara. Ya, ini sudah ratusan bahkan ribuan. Perwira Kapernaum ini mengatakan seperti ini. Katakan saja sepatah kata. Ada banyak orang Kristen yang sudah mendengarkan firman ribuan kata, imannya masih belum bertumbuh. Yang takut tetap takut, yang khawatir tetap khawatir. Perwira Kapernaum ini luar biasa. Katakan saja sepatah kata. Saya percaya kalau semua orang Kristen punya iman sepatah kata, ibadah efektif. IG Live ini tidak perlu 1 jam. Ya. Nyanyi 10 menit, khotbah 1 menit. Cukup. Ya, itu iman sepatah kata. Ya, hamba Tuhannya baru bilang, Shalom. Wah, saudara jemaat Tuhan langsung mengatakan, sudah. Tonton. Saya sudah dikuatkan. Ya, ini iman sepatah kata. Katakan saja sepatah kata. Ayat 9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Anda pernah heran tentang Tuhan? Normal. Ini Yesus heran akan perwira Kapernaum. Ya, kalau kita heran akan perbuatan Tuhan itu normal. Tapi pertanyaan saya, pernah enggak Tuhan heran akan saudara? Ya, jangan sampai herannya lain ya. Sudah diberitahu banyak kali sama Tuhan, tetap nggak percaya. Tuhan heran. Nah, itu herannya beda. Herannya beda. Ini dikatakan Tuhan itu heran. Dan sambil berpaling kepada orang banyak mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Perkataan iman sebesar ini, di dalam bahasa lainnya dikatakan have great faith. Ya. Sekali lagi, iman level pertama have no faith. Yang kedua have little faith. Ketiga have great faith. Dan salah satu ciri orang yang punya have great faith itu imannya sepatah kata. Ya. Kira-kira menurut saudara iman sepatah kata ini luar biasa atau tidak? Normal atau tidak?
Ada banyak orang mengatakan iman sepatah kata ini tidak normal, Pak Anton. Ya, ini cuma satu patah kata. Itu saya yakin waktu itu Yesus baru tanya, alamatmu di mana? Nah, baru tanya, alamatmu di mana? Tapi perwira Kapernaum mengatakan, sudah Tuhan, cukup, hambaku sudah disembuhkan. Nah hari ini berapa banyak, kadang ya tidak salah sih. Tapi ada banyak jemaat, waktu datang kepada pemimpinnya, Pak Gembala tolong anak saya ini sakit. Pak Gembalanya mengatakan, oke saya doakan dari sini. Tidak cukup Pak Gembala, datang ke rumah, ya, bawa minyak, sentuh kepalanya, plus doa keliling, gitu ya. Ini perwira Kapernaum ini orang biasa. Ya. Tuhannya mau datang, dia mengatakan, tidak perlu. Bayangkan, kalau semua jemaat Tuhan itu waktu datang kepada gembalanya, Pak Gembala, anak saya sakit. Saya perlu datang ke tempat itu? Tidak perlu Pak Gembala. Katakan saja sepatah kata, anakku sembuh. Waduh, saudara saya percaya. Tuhan akan dialtar call oleh saudara. Ya, ayo kita buat Tuhan heran yuk malam hari ini. Bagaimana cara membuat Tuhan heran? Anda mengalami masa pandemi, Anda tidak bisa makan, Anda kesulitan, segala sesuatu, tapi tetap Anda percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan kita. Tuhan heran akan Anda. Amin. Ya, have great faith. Level keempat. Nah, saudara mau meningkat lagi? Ini iman level keempat. Markus pasal 5 ayat 25. Saudara, saya ingin mengingatkan bahwa iman sepatah kata itu sebetulnya standar minimal iman. Kenapa? Saya beri contoh. Misal suatu ketika saya ini pulang malam, harusnya saya pulang kerja pukul 5 sore, tapi akhirnya saya pulang terpaksa jam 10 malam, misal. Ya. Terus kalau istri saya pada dasarnya tidak percaya, pada waktu saya datang jam 10, istri saya tanya, "Kok kamu baru dari mana?" Saya mengatakan, "Oh iya, tadi waktu pulang naik sepeda motor, ban gembos." Ya. Kalau istri saya pada dasarnya tidak percaya, meskipun saya jelaskan ribuan kata, dia tetap mengatakan, buktinya mana? Struk perbaikan bannya yang mana? Terus saya katakan, mana mungkin tambal ban ada struk? Wah, saya tidak percaya. Buktinya apa? Lah terus masa tambal ban sampai 5 jam? Oh sorry, tadi setelah bannya ini, setelah tertambal, saya waktu mau pulang, ternyata ada jemaat yang telepon minta konseling. Siapa namanya? Buktinya apa? Nah, kalau dasarnya tidak percaya, saya sampaikan alasan ribuan kata, dia tidak mau percaya. Tapi kalau istri saya percaya, saya baru pulang. Ya, saya baru pulang, dia tanya, "Kok dari mana?" Saya baru toleh, ya. Hanya dengan tatapan mata, kalau istri saya dasarnya percaya, dia akan mengatakan, "Sudah kok ceritanya nanti aja. Aku percaya kamu tadi pasti punya banyak urusan. Nanti saja, sudah langsung mandi, aku siapkan air hangat, dan aku sudah siapkan makanan minuman." Itu pada dasarnya kalau percaya. Jadi harusnya kalau kita ini percaya Tuhan, kita ini tidak butuh ribuan kata loh. Satu kata itu sudah cukup buat kita. Kalau pada dasarnya kita percaya. Yang keempat, Markus 5, 25. Adalah di situ, seorang perempuan yang 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaan makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Lihat, wanita ini mendekati Yesus dari belakang. Kalau perwira Kapernaum ini dari depan, wanita ini dari belakang. 28. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Wanita ini mengatakan seolah dalam hatinya, Tuhan tidak perlu noleh. Asal kujamah saja jubahnya, aku sembuh. 29. Seketika itu juga, berhentilah pendarahannya.
dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. 30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Nah, ini saya mengatakan iman di mana Yesus tidak sadar sudah menolong. Nah, kalau iman level ketiga tadi, Yesus sadar. Ya, Yesus sadar dia sedang mencurahkan kuasanya. Tapi iman level keempat, wanita ini mengatakan, meskipun Tuhan tidak noleh, asalkan saja ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Dan ternyata wanita ini sembuh. Karena itu kenapa iman level keempat, ini saya sebut excellent faith. Yesus waktu itu baru dijamah jubahnya, dia tidak sadar waktu itu. Karena itu kenapa di ayat 30 dia mengatakan, siapa yang jamah jubahku? Bayangkan, Yesus tidak sadar, wanita ini sudah sembuh oleh karena imannya. Jadi saudara bisa bayangkan, kalau level ketiga, Tuhan, dengarkan doaku dong. Ya. Aku percaya engkau mengatakan satu kata, doaku dikabulkan. Itu iman level ketiga. Iman level keempat, Tuhan, kamu tidak perlu noleh. Ya. Aku yakin meskipun kamu tidak mendengar pun, aku berdoa, aku yakin Tuhan mengabulkan doaku. Itu iman level keempat. Saya sebut excellent faith. Iman level kelima yang terakhir. Oke, saya langsung cepat aja karena terbatasnya waktu. Sekali lagi saya ulang. Yang pertama, have no faith. Ciri-cirinya apa? Takut. Yang kedua, have little faith. Ciri-cirinya apa? Khawatir makanan, minuman, pakaian. Yang ketiga, have great faith. Ciri-cirinya apa? Iman sepatah kata. Yang keempat, excellent faith. Ciri-cirinya apa? Kita berdoa, ya. Yesus sudah sadar menolong, ternyata jawaban doa kita sudah dikabulkan. Iman level kelima. Roma 11 ayat 13. Perikopnya tentang pahlawan iman. Ya. Mau belajar tentang iman, tapi tidak belajar dari Ibrani 11. Ya, tentu saja tidak lengkap. Ibrani 11 ayat 13, ini adalah pahlawan-pahlawan iman. Loncat aja langsung 36, saudara. 36, Ibrani 11 ayat 36. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun, di pegunungan, dalam gua-gua dan celah gunung. 39. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Perhatikan di 39. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang mereka imani. Ya, iman level ketiga keempat, Anda memperoleh apa yang Anda imani. Tapi iman level kelima, mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. 40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Iman level kelima, ini saya sebut unshakable faith. Iman yang tidak tergoncangkan. Apa itu iman yang tidak tergoncangkan? Kumpulan orang-orang yang punya iman akan sesuatu hal, tapi sampai mati mereka tidak mendapatkan. Sampai mereka mati mereka tidak mendapatkan. Tapi mereka tetap meyakini bahwa Tuhan itu tetap baik. Itulah iman yang tidak tergoncangkan. Kalau iman level ketiga dan keempat, Anda punya iman, Tuhan kabulkan. Puji Tuhan. Tapi pernahkah saudara mengalami dalam hidup ini, engkau meyakini sesuatu tapi engkau tidak mendapatkan? Itu artinya engkau masuk iman level kelima. Siapa itu pahlawan iman? Orang-orang yang meyakini sesuatu, tapi mereka tidak mendapatkan sampai mereka meninggal, tapi mereka tetap yakin bahwa Tuhan itu tetap baik. Saudara, dari hal ini akhirnya saya menyimpulkan, sukacita yang besar itu muncul waktu kita mendapatkan apa yang kita imani. Ya, Anda sakit, disembuhkan Tuhan, saudara pasti akan mendapatkan sukacita.
Sukacita besar itu kita dapatkan waktu kita mendapatkan apa yang kita imani. Tapi iman yang besar justru akan muncul pada saat kita tidak mendapatkan apa yang kita imani. Kalau anak saya meminta sesuatu, saya kabulkan. Dia mengatakan, papa baik, itu normal. Tapi kalau anak saya meminta sesuatu, saya mengatakan, tidak nak. Dia tidak mendapatkan, tapi dia pada waktu cerita ke teman-temannya, kenapa? Papamu tidak baik, buktinya engkau minta sesuatu, engkau tidak mendapatkan. Tapi kalau anak saya mengatakan, aku percaya meskipun papa tidak memberi, papa pasti tahu yang terbaik buat aku. Berarti ketangguhan iman, kualitas iman, itu bukan terbukti waktu Anda mendapatkan apa yang Anda yakini loh. Tapi justru terbukti saat kita tidak mendapatkan apa yang kita yakini. Berarti silakan saudara tentukan sendiri, iman memindahkan gunung masuk iman level yang mana. Ini 5 ini lengkap saudara. Ya. Semua ada di Alkitab, iman level 1 dan 2, sudah hilangkan. Minimal level ketiga, saudara masuk iman level 3, pindah ke 4. Saudara sudah mencapai iman level ke-4, naiklah ke level yang ke-5. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya serahkan kepada tim pelayan Tuhan. Thank you, Pastor Anton. Haleluya. Saya percaya bahwa saya jemaat yang saling bersama-sama kita semua mengikuti ibadah live streaming ini, saya percaya bahwa firman Tuhan sanggup menembus layar-layar depan kita, tembok-tembok sekeliling kita. Bahkan saya berdoa biar firman Tuhan ini boleh menembus setiap hati kita, mengangkat iman kita. Haleluya, terima kasih. Ucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang begitu jelas, begitu gamblang sampai pada kami Tuhan. Saya jemaat-Mu Tuhan. Saya berdoa Tuhan, biar apa yang dialami oleh saya jemaat saat ini Tuhan, kesulitan-kesulitan mereka alami Tuhan. Entah itu mungkin kesulitan tentang dalam pekerjaan mereka, atau mungkin kesulitan dalam bidang ekonomi Tuhan. Mungkin beberapa dari antara kita Tuhan mengalami PHK, mengalami pengurangan penghasilan, atau mungkin beberapa dari kita Tuhan yang jatuh dalam satu sakit Tuhan. Apapun masalah kami alami Tuhan, kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Kami percaya bahwa kuasa-Mu Tuhan sanggup untuk menjamah setiap kami. Apapun itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau latih otot-otot iman kami Tuhan. Kami mau latih otot-otot kerohanian kami Tuhan. Yes. Kami mau latih otot-otot kepercayaan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Saya berdoa Tuhan, biar firman ini Tuhan boleh jatuh dalam tanah hati kami yang baik dan membuahkan suatu iman kepercayaan. Dan pada akhirnya membuahkan suatu kesaksian bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa, kami memiliki Allah yang hebat, Engkau Allah yang baik Tuhan. Sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita akan mengatakan kita, dan Pastor Anton akan mendoakan buat kita semua untuk berkat kita semua. Amin. Haleluya. Mari saat ini, saudara, sebelum kita menutup pertemuan kita di ruangan ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur mulai awal pertengahan sampai akhir Tuhan telah memakai semua peralatan dan media elektronik yang kami gunakan untuk penyampaian kebenaran firman-Mu. Semua sinyal, semua berjalan dengan baik. Kami percaya ini karena kasih karunia-Mu saja. Firman ini tetap bisa tersampaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat masa-masa pandemi ini. Karena di masa-masa saat ini kami mulai diingatkan bahwa satu-satunya yang bisa kami andalkan itu adalah pribadi-Mu sendiri. Keyakinan kami akan kebenaran dan janji-janji-Mu. Ini adalah waktu di mana banyak orang-orang kan punya pengalaman hidup pribadi bersama dengan Tuhan. Kami percaya buat kami semua, sebagai orang percaya di tempat ini, kami semua bergandengan tangan. Kami saling mempedulikan satu sama lain. Karena kami meyakini, kami akan melewati masa pandemi ini dengan baik. Kami berdoa, biarlah pada waktu masa pandemi ini selesai Tuhan. Hati kami bisa terkagum-kagum. Mata kami bisa terpana. Mulut kami ini bisa mengucap syukur.
Karena betapa hebatnya Tuhan dalam memelihara kehidupan kami. Terima kasih. Kami yakin di masa-masa tahun ke depan, justru semakin besar permasalahan yang kami hadapi, maka akan semakin besar anugerah yang akan kau curahkan dalam kehidupan kami. Dan itu membutuhkan iman. Kami butuh alat tampung. Kami butuh alat transportasi. Dan alat transportasi memindahkan segala sesuatu yang ada di surga, pindah ke bumi dalam kehidupan kami. Itu butuh yang namanya iman. Karena itu terus tumbuhkan iman kami. Kuatkan iman kami. Bugarkan iman kami. Perkuat hari-hari ini kami dalam memancangkan pondasi iman kami di hadapan Kau. Karena kami percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini, biar Engkau mencurahkan berkat atas seluruh jemaat-Mu, Alive GSJA yang di Ambengan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu. Biarlah seluruh berkat dari Allah Bapa, persekutuan dengan Allah Anak, dan kuat kuasa Roh Kudus itu menyertai kita, membimbing kita, menyempurnakan kita. Sehingga biar apapun yang kita pegang, Tuhan buat berhasil. Setiap daerah yang kita injak, itu menjadi daerah milik kekuasaan Tuhan. Setiap keputusan yang kita ambil selalu memberikan langkah-langkah kemenangan dalam kehidupan kita. Setiap orang-orang yang berjumpa dengan kita, hidupnya akan beruntung. Dan apapun yang kita pikirkan dan kita doakan selalu terlaksana. Terima kasih Bapak, kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua sama-sama berkata, amin, shalom, selamat malam saudara. Terima kasih Pastor Anton. Sampai ketemu Ya. Terima kasih Tuhan untuk Selasa yang akan datang pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ketemu lagi dalam acara EV Live. Oke? God bless you. Terima kasih Pastor.